Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-21, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Dalam ayat ini sangat jelas kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk hanya beribadah kepada Rabb-Nya yang telah menciptakan, kepada Rabb-Nya yang telah menjadikan dia ada di muka bumi ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabbul Jalali wal Ikram. Dan inilah fitrah seorang manusia dan qudrah seorang manusia, yang mana dia diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan peribadatan di dalam seluruh kehidupan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang memalingkan dari kudrahnya dia, dari asal muasal dia diciptakan, maka dia telah menyelisihi fitrah seorang manusia yang Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya. Tatkala seorang menghambakan diri untuk mencari dunia, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai hamba-hamba dunia. Maka ini, ma'asyiral muslimin, menyelisihi dari apa yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan inilah yang didakwahkan juga oleh para nabi-nabi, ya, dari Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad, dari para rasul, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam menyatakan kepada umatnya, kepada kaumnya. Allah SWT menghikayatkan dalam surat Al-A'raf, "Ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah hanya kepada Allah dan tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Maksudnya bahwa seorang manusia tidak boleh menghambakan dirinya kepada zat yang lebih rendah kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan rezeki kepada dia, yang telah mengatur segala urusan dia di muka bumi ini. Maka seorang hamba atau seorang manusia hendaknya menjadikan dirinya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya rasul manapun, melainkan mereka akan mendakwahkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengingatkan bahwa tujuan kita hidup bukan hanya sebatas keduniaan saja, maka lebih dari itu tujuan kita yang terbesar, tujuan kita yang sesungguhnya, yang mana inilah yang akan mendapatkan, yang akan menjadikan seorang itu meraih kebahagiaan, meraih kecintaan Allah dan meraih keridhaan Allah, yang dengan itu seorang akan mendapatkan dan seorang akan dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan, "Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabb engkau wahai Muhammad sampai datang kepada engkau kematian. Kalau Nabi saja disuruh untuk beribadah kepada Allah, maka terlebih kita seorang hamba atau kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di bawah dari kedudukan seorang rasul, hendaknya kita ingat tentang tujuan kita, tentang kudrah kita seorang manusia, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.